Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih Romo atau pastor Katolik itu tidak menikah? Kenapa pendeta-pendeta Protestan boleh menikah? Alasan yang pertama, teman-teman, mengapa Romo Katolik tidak menikah? Itu karena mengikuti jejak Imam Agung kita. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebagai umat Kristen, kita seharusnya bertanya, bagaimana Yesus hidup? Ingat teman-teman, Yesus tidak menikah dan hidup sepenuhnya untuk melayani, untuk pelayanan. Dia mengajarkan bahwa ada orang yang memilih untuk hidup selibat demi kerajaan Allah. Silakan teman-teman baca di Matius 19 ayat 12. Yesus sendiri tidak menikah karena dia adalah Imam Agung yang mempersembahkan dirinya atau hidupnya seutuhnya kepada Allah dan kepada umatnya. Pastor Katolik pun mengikuti teladan Yesus. Mereka hidup selibat bukan karena dipaksa, tetapi karena ingin mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada umat-umatnya, kepada domba-dombanya. Yang kedua, mengikuti jejak Rasul Paulus. Banyak orang tidak tahu bahwa Rasul Paulus sangat mendukung hidup selibat bagi para pelayan Tuhan. Rasul Paulus berkata, orang yang tidak menikah memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Dalam 1 Korintus bab 7 ayat 32. Paulus sendiri pun hidup selibat. Dia mengajarkan bahwa hidup tanpa menikah lebih baik bagi orang yang ingin melayani Tuhan. Biar lebih fokus, lebih konsentrasi sepenuh hati untuk Tuhan. Nah, pastor Katolik mengikuti ajaran ini dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, fakta sejarah teman-teman. Di dalam perjanjian lama pun, imam-imam Lewi juga memiliki aturan ketat saat melayani Tuhan. Mereka tidak boleh bersetubuh saat menjalankan tugas di Bait Allah. Baca di kitab Imamat bab 22 ayat 1-9. Mereka dituntut hidup di dalam kekudusan karena mereka adalah perantara Allah dan juga umat manusia. Jika di dalam perjanjian lama saja imam-imam harus menjaga kekudusan, tentu betapa lebih penting lagi di dalam perjanjian baru, yaitu Romo-Romo Katolik dipanggil untuk menjadi altar Kristus di dunia ini. Mereka menjadi tanda kehadiran Yesus yang hidup sepenuhnya untuk Allah. Lalu pertanyaannya teman-teman, kapan Protestan mulai memperbolehkan pendeta untuk menikah? Sekarang mari kita lihat kenapa banyak sekali pendeta-pendeta itu menikah. Teman-teman, sebelum abad ke-16, semua imam Kristen di timur dan di barat sangat menghormati hidup selibat. Baru setelah Martin Luther memberontak terhadap gereja, dia menghapus kewajiban hidup selibat. Kenapa teman-teman? Karena Luther sendiri jatuh cinta dengan seorang mantan biarawati yang bernama Katharina van Bora pada tahun 1525. Setelah meninggalkan kehidupan religiusnya, mereka menikah. Dia tidak bisa mengikuti aturan selibat, jadi dia menghapuskan selibat dari gereja yang dia ciptakan sendiri. Nah, teman-teman, bayangkan kalau Luther tidak jatuh cinta dengan mantan biarawati, mungkin sampai saat ini pendeta-pendeta Protestan juga masih hidup selibat sebelum abad ke-16. Tidak seperti saat ini.
Jadi keputusan pendeta Protestan untuk menikah bukan karena ajaran Alkitab, tetapi karena keputusan manusia, keputusan Martin Luther yang hendak mau menikah. Apakah pastor tidak boleh menikah? Nah, banyak orang salah paham. Teman-teman, pastor Katolik bukan tidak boleh menikah, tetapi mereka memilih untuk tidak menikah. Mereka tahu konsekuensinya sejak awal. Mereka tahu bahwa mereka akan dipersembahkan hanya untuk Allah. Hidup mereka hanya fokus untuk Allah dan untuk pelayanan. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah cinta utama mereka lebih dari segalanya. Pastor Katolik mengikuti jejak dan Rasul Paulus, sementara pendeta Protestan mengikuti ajaran Luther hingga sekarang. Dan pertanyaannya, siapakah yang lebih sesuai dengan ajaran Alkitab? Silakan teman-teman jawab sendiri. Dan kesimpulan teman-teman, Yesus hidup selibat, Rasul Paulus hidup selibat, maka para imamnya juga harus hidup selibat. Paulus mengajarkan bahwa hidup selibat lebih baik bagi pelayan-pelayan Tuhan, karena selibat adalah panggilan kudus, bukan paksaan. Sedangkan pendeta Protestan mereka menikah karena ajaran Martin Luther, ajaran manusia, bukan karena ajaran Alkitab yang mereka agung-agungkan, hanya sola scriptura. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa pastor atau Romo tidak menikah? Jawabannya harus dengan tegas, karena mereka mengikuti Yesus, bukan mengikuti Martin Luther. Titik. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ingin lebih banyak fakta-fakta mengejutkan tentang iman Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.